Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah beberapa hari kemarin kita lagi-lagi masih cek budidaya tim kita yang sudah ikut pelatihan di kota Pemantang Siantar tepatnya. Jadi setelah kita cek di sana, tapi kita lihat dulu videonya bagaimana keseruan kita ngecek di sana. Alhamdulillah setelah kita cek dari mulai tempat untuk menyemprot BSF, ternyata banyak teman-teman yang memang sekarang ini belum paham. Jadi BSF ini pada saat penyemprotan itu malah banyak yang membunuh BSF tanpa disadari. Dan ini merupakan salah satu kerugian. Dan bahkan hari ini teman-teman yang sudah buat duluan baru pelatihan, yang terjadi adalah seperti yang saya rasakan dulu. Kandang BSF nggak maksimal, akhirnya bertelur di tempat yang tidak kita inginkan. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sarana untuk mempertahankan agar budidaya BSF ini terus berkembang. Maka kita harus mengetahui si BSF ini di kandang membutuhkan apa aja. Salah satunya adalah air. Air ini digunakan untuk menurunkan kelembaban yang pertama ketika panas. Yang kedua, ini juga sarana untuk si BSF kawin. Yang ketiga, untuk pemberian air minum. Jadi pada saat pemberian air minum atau untuk menurunkan kelembaban atau untuk sarana supaya si BSF ini mau kawin, maka kita harus tahu bagaimana cara menyemprot BSF itu yang baik dan benar. Dan bahkan hari ini banyak teman-teman yang nggak paham tentang masalah ini, yang akhirnya budidayanya sudah lumayan besar tapi hasilnya nggak maksimal. Akhirnya ini yang kita temukan di tim kita. Akhirnya banyak yang harus kita perbaiki, terutama di kandang BSF. Karena saya lihat di kandang BSF ini seharusnya setiap hari Bang Yuda ini sudah mendapatkan telur 500 gram per hari atau setengah kilo. Tapi akibat beberapa kesalahan-kesalahan yang beliau lakukan, karena beliau awalnya itu belajar otodidak, akhirnya budidayanya kurang maksimal. Dan di kandang BSF itu perlu banyak diperbaiki. Dan pada saat sudah berjalan kandang BSF mau diperbaiki, ini akan menyebabkan begitu banyak masalah. Yang pertama, pasti akan terganggu siklus pendapatan telur perharinya. Yang kedua, untuk memperbaiki kandang BSF yang seperti ini, kita juga akan mengganggu daripada si BSF ketika melakukan perkawinan pada saat proses bertelur. Jadi sebaiknya buat teman-teman semuanya, ketika memang pengen budidaya BSF, apalagi menjadikan ayam sebagai passion untuk meningkatkan ekonomi, saya sarankan untuk ikut pelatihan. Karena beberapa banyak tim kita yang akhirnya saya beneri, terus kita koreksi, akhirnya banyak kesalahan-kesalahan yang menyebabkan yang pertama kerugian terlalu banyak. Jadi buat teman-teman semuanya, biaya pelatihan dengan kerugian yang diterima teman-teman ketika latihan otodidak atau belajar otodidak itu lebih banyak daripada biaya pelatihannya sendiri. Jadi ini saya cerita dengan Bang Yuda berapa banyak kesalahan-kesalahan dan berapa banyak yang harus dirubah di kandang BSF beliau. Kandang BSF beliau ini sudah cukup baik. Bahkan telurnya tiap hari sudah kontinu, cuman hasilnya kurang maksimal. Dalam budidaya kita bukan cuma menekankan kuantitas tapi juga kualitas. Karena apabila kualitasnya baik, maka kuantitas itu sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Bahkan dalam hal penetasan telur, beliau itu juga, kita teman lihat nih, penetasan telur ditutup-tutup. Kita nggak tahu apa fungsinya. Jadi kita beneri satu-satu. Sebenarnya penetasan telur nggak mesti harus ditutup. Kenapa? Karena budidaya BSF ini makin ke depan harus menyenangkan. Ini budidaya BSF ditutup berapa banyak? Itu saya tanya, ini yang buat nutup ini apa mas? Spray. Spray yang udah mulai nggak bagus-bagus, terakhir ditutup. Kenapa? Karena ada predator. Jadi kita juga kasih tahu untuk menangani predator kita nggak perlu ditutup-tutup seperti ini. Dan beliau katakan untuk menangani supaya lalat nggak bertelur di situ. Ini nggak perlu mas. Jadi kita ajarkan bagaimana media penetasan yang baik dan benar supaya tidak mendatangkan telur, dan insya Allah predatornya juga insya Allah nggak bisa datang. Karena beberapa hal yang perlu kita buat dalam penetasan telur ini membuat si BSF atau baby magotnya itu nyaman. Bahkan saya dipanggil kemari ketika saya masuk,
bioponnya cukup remah, tapi baunya luar biasa. Makanya kemarin Mas Yuda dan Pak Yatiman itu minta saya untuk datang ke farm beliau. Ya memang betul, begitu masuk baunya luar biasa. Alhamdulillah kita koreksi sedikit demi sedikit. Jadi insya Allah makin ke depan budidayanya makin baik. Dan hari ini buat teman-teman semuanya, budidaya BSF saya tekankan sekali lagi, budidaya BSF itu menyenangkan. Jadi jangan buat budidaya BSF itu ribet. Jadi ketika saya datang itu banyak yang harus saya beneri, terus saya koreksi, tujuannya supaya budidaya Bang Yuda ini lebih baik lagi. Bahkan di biopon beliau itu udah pernah mendapatkan panen lumayan banyak, tapi akhirnya menurun. Kenapa? Karena di dalam budidaya ini tidak adanya catatan. Dan beliau itu masih kurang yakin, sudah budidaya BSF tapi masih kurang yakin ketika BSF ini diberi pakan ke ayam. Beliau masih kurang yakin si ayam ini akan tumbuh kembang dengan baik. Ya akhirnya beliau itu cuma menggunakan BSF ini 10%. Jadi saya jelaskan juga kepada beliau kenapa seperti itu, saya jelaskan dengan detail. Dan insya Allah ke depan beliau akan perbaiki. Dan alhamdulillah di tempat beliau itu banyak sekali peralatan-peralatan yang memang sudah cukup baik dan cukup canggih. Karena Bang Yuda ini bukan peternak awal seperti teman-teman atau orang-orang yang baru mulai. Tapi Bang Yuda ini memang sudah mulai dari dulu. Bahkan budidayanya itu dimulai dari lele, lanjut ke ayam, lanjut ke penetasan. Seperti sama yang seperti saya lakukan. Makanya hari ini banyak yang harus dikoreksi. Bahkan ini teman-teman lihat, di indukannya sendiri beliau juga masih menggunakan kandang postal. Ini sangat merugikan kita. Dan kandangnya, kandang baterainya atau kandang koloninya itu satu jago masih menggunakan 5 betina. Ini adalah versi lama. Jadi kandang seperti ini sebenarnya kurang efektif, apalagi di atas ayam, di bawah ayam. Akhirnya ayam yang di bawah itu kesehatannya kurang baik seperti yang ayam saya dulu. Dan terakhir saya ngoreksi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang ada di sana, baik dari mulai biopon, rak prepupa, rak penetasan, hampir semuanya budidayanya berantakan. Tapi alhamdulillah, insya Allah ke depan kita terus koreksi budidaya Bang Yuda. Jadi makin ke depan insya Allah budidayanya makin baik. Dan yang paling parahnya itu ketika melakukan satu kesalahan dan kesalahan ini harus diperbaiki, yang paling menjengkelkan adalah ketika budidayanya harus diperbaiki, maka harus ada kos yang dikeluarkan. Maka saya katakan coba dipertahankan dulu kandang seperti ini. Ketika nanti modalnya sudah cukup atau dari ayam ke ayam lagi, maka insya Allah ini boleh dibongkar. Karena kandang seperti ini nggak akan tahan lama. Yang pertama, ayam yang akan di bawah kandang ayam akan cepat sakit atau cepat apkir ayamnya. Dan di budidaya seperti ini coba teman-teman lihat, itu karyawannya ngambil botol air minum tiap hari. Jadi budidaya itu sebenarnya budidaya ayam itu harus benar-benar mudah dan benar-benar efisien. Karena budidaya seperti ini yang saya lakukan dulu ini waduh repot, apalagi punya karyawan. Kadang-kadang karyawannya bolak-balik kita marahi gara-gara masalah yang kita kurang kita kuasai dalam budidaya. Bahkan dalam farmnya beliau mempunyai kolam lele yang lumayan banyak. Tapi kolam lelenya tetap kosong. Karena kenapa? Ya intinya sama, masalah kos produksi. Jadi kos produksinya nggak maksimal. Jadi karena di sini saya banyak menjelaskan, makanya saya nggak gunakan masker. Bukan berarti saya tidak mengikuti prosedur kesehatan. Tapi kalau pakai masker ngomong, nanti yang saya ajak ngomong nggak paham. Di budidaya lele ini beliau itu juga nggak cukup sedikit, tapi lumayan banyak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya nggak mesti harus dikeluarkan sebegitu banyak. Karena apa? Karena kurangnya ilmu. Dan terakhir kita kemarin lihat penetasan beliau, penetasan telur. Alhamdulillah untuk masalah mesinnya udah cukup bagus karena menggunakan gas. Baru efektivitas untuk bertelurnya juga bagus. Cuman di sini yang belum kita ketahui bagaimana daya fertil. Karena Bang Yuda ini baru beberapa hari
atau baru sekali menetaskan DOC. Dan beliau itu masih banyak kesalahan-kesalahan, sebetulnya bukan kesalahan di mesin, tapi kesalahan individu atau SDM. Karena saya lihat di situ anak ayamnya itu masalahnya adalah biasa kakinya renggang atau sengkrak kalau saya bilang kan gitu. Akibat apa? Pada saat menetas di bawahnya tidak menggunakan jaring. Dan alhamdulillah ini adalah hasil-hasil tetasan ayam beliau, dan alhamdulillah cukup baik semuanya. Alhamdulillah, itulah buat teman-teman semuanya. Jadi hari ini juga saya tetap keliling melihat budidaya tim-tim saya. Karena alhamdulillah mereka membutuhkan saya dan saya membutuhkan mereka. Jadi kita sama-sama saling membutuhkan. Jadi insya Allah kita saling mendukung. Karena budidaya ini ketika terintegrasi satu dengan yang lain, maka alhamdulillah rezekinya semakin banyak. Oke, buat teman-teman semuanya, satu lagi yang saya tekankan, ketika teman-teman memang pengen budidaya maggot BSF yang baik dan benar, apalagi skala menengah ke atas, sebaiknya teman-teman mengikuti pelatihan. Nggak mesti harus di saya, cuman yakinkan bahwasanya instruktur Anda itu memang mengerti tentang budidaya BSF dengan baik dan benar. Jadi ketika teman-teman mengikuti satu kursus atau satu pelatihan, itu teman-teman insya Allah budidayanya akan membaik. Tapi ingat sekali lagi, banyak yang membuat sarana pelatihan, gurunya nggak bertanggung jawab. Saya buat sarana ini karena saya dulu juga awal-awal tidak dapat guru yang bertanggung jawab, guru yang tidak mengerti tentang budidaya BSF. Mudah-mudahan insya Allah dengan ini guru saya dulu bisa melihat channel saya dan bisa mengambil iktibar ke depannya supaya benar-benar menguasai dan membidangi budidaya BSF dengan baik dan benar. Oke, buat teman-teman semuanya yang pengen magang, jangan lupa kita sediakan sarana magang, apalagi anak kuliah. Saya sangat membutuhkan tenaganya. Kenapa? Karena kuliah hari ini kan online. Jadi teman-teman bisa sambil kuliah sambil magang di farm saya. Buat teman-teman yang butuh jaring BSF, yang butuh prepupa, yang butuh telur, yang butuh DOC, yang butuh sarana pelatihan, yang butuh alhamdulillah sekarang terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala kasih kirim rezeki ke kita semuanya. Jadi insya Allah ini bisa kita nikmati bareng-bareng. Apalagi dropship online kita sudah berlaku di Indonesia, dan insya Allah kita doa supaya merambah ke luar negeri. Saya lagi nyoba beberapa pengiriman untuk kayak transfer lah kan gitu. Jadi pengirimannya itu antar negara. Oke, buat teman-teman semuanya tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.